Bapak Ibu yang saya hormati, saya perlu menjelaskan ini dulu di awal, bahwa ajaran Islam itu ada yang sawabit dan ada yang mutaghayyirat. Akidah, ibadah itu sawabit. Sedangkan muamalat duniawiyah sebagian besar atau hampir semuanya bersifat mutaghayyirat. Nah, sekarang bagaimana dengan akhlak? Karena ada 4 itu. Bagaimana dengan akhlak? Akhlak dari segi nilai al-qiyam, baik, buruk, terpuji, tercela, dia tetap tidak boleh berubah. Tapi bagaimana penerapan pelaksanaan dari nilai-nilai itu, dia mutaghayyirat. Misalnya birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak, itu nilai nggak boleh berubah, sampai kapanpun harus birrul walidain. Tapi bagaimana cara birrul walidain? Nah, itu mutaghayyirat, bisa berubah-ubah. Kalau dekat ya kita datang, kita kunjungi. Kalau jauh mungkin dulu kirim kartu lebaran, sekarang mungkin kirim WA, macam-macam. Bahkan cara menghormati orang tua saja, jangankan bersifat internasional, di Indonesia saja antara satu suku anak bangsa dengan suku anak bangsa yang lain bisa berbeda-beda. Saya bandingkan saja 2 hal yang saya akrab. Pertama, suku Minang, karena saya dari Minang. Yang kedua, Jawa, karena lama tinggal di Jawa. Kalau saya dulu di Padang, di Bukit Tinggi, saya masih ingat tatkala kecil sekolah dulu, itu tidak pernah saya pamit pergi sekolah dengan mendatangi ibu saya terus pamit, Bu, saya salami, cium, tidak ada. Cukup angkat tangan saja. Ibu saya duduk sana, saya sini, pergi mak, yuk. Sudah sopan itu, di ukuran Padang itu sudah hormat. Kalau ibu saya lagi cuci piring di kolam, saya nongol saja di jendela, saya teriak, "Mak, ya, pergi dulu, ya," kayak gitu aja. Di Jogja tidak boleh. Jogja kalau pamit sama ibu datangi, cium, minimal cium tangan ya. Kalau tidak cium pipi. Jadi kalau ada anak pamit sama ibunya sih, "Bu, pamit yuk," gitu, dianggap tidak sopan. Kalau saya taruhlah dinasihati oleh bapak saya waktu kecil dulu, saya menegur saja, bapak saya marah. Begini aja, "Kamu ngerti nggak?" "Ngerti Pak." Marah dia. Orang tua ngomong nggak dilihat, nggak boleh. Jadi harus dilihat. Jadi kalau bapak saya ngomong, saya sedang dinasihati, saya harus tatap matanya. "Kamu ngerti?" "Ngerti Pak." "Paham?" "Paham Pak." Itu namanya sopan. Kalau menegur saja, dianggap tidak memperhatikan. Nah, kalau di Jogja sebaliknya. Kalau nantang malah marah dia. "Kamu nantang ya?" Harus menegur. Sudah beda-beda. Ikramud dhaif, menghormati tamu, juga beda-beda. Ya. Menghormati orang yang lebih tua berbeda. Kalau saya di Padang menghormati orang yang lebih tua dari saya mengangkat kepala. "Pak," jadi kalau ketemu Pak Syafi'i Ma'arif di Padang, saya angkat kepala saya. "Pak, Pak." Kalau di Jogja menegurkan kepala, "Pak, Pak." Nah, saya di Jogja sejak tahun 83, jadi sudah 35 tahun saya menegur-negurkan kepala saya. Padahal di Bukit Tinggi hanya sampai umur 16 tahun. Jadi kalau saya pulang ke Bukit Tinggi, sudah berat kepala saya ini mengangkat. Untuk begini itu sudah berat, maunya nggak tahu lah apa komentar orang kampung saya ini. Nah, hari ini sejak merantau ke Jogja kepalanya mengangguk-ngangguk terus gitu.
Enggak bisa lagi begini itu. Tapi maksudnya sama-sama menghormati, cuma caranya yang berbeda. Budaya. Belum dimatiin tadi. Apalagi dengan Arab, itu bedanya lebih jauh lagi. Apalagi dengan Eropa lebih jauh lagi. Tapi nilainya sama. Nah, kalau dihubungkan dengan pembaharuan, dengan tajdid, untuk hal-hal yang bersifat sawabit itu tajdid adalah memurnikan. Untuk yang bersifat mutaghayyirat, tajdidnya adalah mengembangkan. Bid'ah itu ada di wilayah sini, wilayah ibadah. Di wilayah budaya tidak ada bid'ah. Oleh sebab itu tidak usah ragu-ragu. Dulu kita pernah diskusi di PP Muhammadiyah, ada Pak Eder, ada saya, ada Pak Agung. Kok sekarang mulai ada gejala warga Muhammadiyah di beberapa tempat mulai ragu-ragu. Misalkan ragu-ragu ngadakan peringatan Maulid Nabi, takut dituduh bid'ah. Ragu-ragu ngadakan peringatan nuzul Quran, bid'ah. Bid'ah itu mula-mulanya sayup-sayup kedengaran dari jauh. Maulid Nabi itu bid'ah, jauh kedengaran, tapi lama-lama semakin dekat, semakin nyaring. Mulai warga kita ragu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Saya lihat sendiri di satu kampus mau mengadakan peringatan Maulid Nabi, lalu sedang menulis ini, apa namanya ini? Backdrop. Udah disiapkan di situ mau ditulis peringatan Maulid Nabi. Ada yang protes, tidak boleh peringatan, bid'ah. Bolehnya apa? Pengajian. Nah, lalu diganti dengan pengajian Maulid Nabi. Gak usah ragu-ragu. Karena peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, 1 Muharram itu budaya. Semuanya adalah kreativitas, hasil ciptaan manusia, tapi dilatar belakangi oleh ajaran Islam. Dinamain kebudayaan Islam, tidak murni. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau untuk ibadah mahda atau ibadah khasah, kan sudah jelas patokan hukumnya. Al aslu fil ibadati al tahrim illa madala dalilun ala amri. Hukum asal ibadah itu haram semuanya, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Jadi dalil tanya ada ayatnya, ada hadisnya, itu untuk ibadah mahdah. Sedangkan untuk ibadah ammah, muamalat, budaya, kaidahnya adalah al aslu fil muamalat al ibahah illa madala dalilun ala khilafihi. Hukum asal muamalat itu semuanya boleh kecuali kalau ada dalil yang melarang. Jadi yang ditanya itu bukan hadis yang memerintahkan, tapi ada enggak hadis yang melarang. Selama tidak ada yang melarang, semuanya boleh. Nah, asal ada maslahah dan manfaatnya. Jadi pertimbangannya adalah maslahah dan manfaat. Kalau ada maslahah, ada manfaat, boleh kita laksanakan. Suatu saat saya mengisi pengajian di daerah, di Muhammadiyah. Lalu ada yang bertanya, habis pengajian tanya jawab, Pak, kadang-kadang dia panggil Pak, kadang-kadang panggil Ustadz, kadang-kadang dipanggil Prof. Padahal yang Prof banyak. Pak, ada enggak hadisnya memulai acara dengan baca bismillah, menutup dengan alhamdulillah? Ada enggak hadisnya? Nah, tanya dalilnya. Kan sering mari kita mulai acara dengan membaca basmalah, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Ada enggak hadisnya? Itu pertanyaan. Saya tidak jawab.
Pertanyaannya saya tidak jawab ada atau tidak ada, tapi saya balik bertanya kepada dia. Karena saya perhatikan snacknya udah habis satu kotak. Tapi dia tidak tanya hadisnya. Lalu saya nanya, ada nggak hadisnya pengajian pakai snack? Ada snack kan? Ada hadisnya nggak itu? Nah, kenapa dia tidak bertanya hadisnya untuk snack? Padahal sudah habis snacknya itu, lupa dia nanya. Udah makan-makan prasmanan, ada nggak pengajian pakai makan-makan zaman Nabi? Ada nggak? Pakai mikrofon, ada nggak? Terlalu banyak yang harus ditanyakan. Tidak perlu ditanyakan, ada hadis atau tidak. Tapi perbuatan itu baik apa tidak? Ada nggak yang melarang? Selama tidak ada yang melarang dan baik, boleh kita mulai.